Sukses dalam karir, naik jabatan, usaha berkembang, penghasilan meningkat. Itulah gambaran keberhasilan yang sering dikejar dalam hidup. Namun, fakta di baliknya, tidak sedikit orang yang setelah mencapai semua itu justru hidup dalam rasa takut kehilangan, khawatir tersaingi, cemas bila semua yang diraih suatu ketika akan lenyap. Mengapa keberhasilan yang terlihat gemilang tidak menghadirkan rasa aman dalam batin? Tahukah Anda, dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-46, Sang Buddha menjelaskan, ada bentuk keberhasilan yang tidak menimbulkan rasa takut, tidak menghadirkan kesedihan, dan tidak membuat batin diliputi kegelisahan. Lalu, keberhasilan seperti apa yang dimaksud? Dan bagaimana cara mencapainya? Bersama Bhikkhu Attadirothera, mari kita simak penjelasannya dalam uraian berikut ini. Tahukah Anda? Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa di kesempatan saat ini, memiliki satu kesempatan yang baik untuk kembali mendengar uraian berkenaan dengan Dhamma ajaran Sang Buddha. Pada kesempatan yang baik saat ini, ketika kita hidup di dunia, kita berupaya untuk memperoleh, yakni keberhasilan atau yang dikenal dengan kesuksesan. Di dunia ini ada keberhasilan yang bisa kita kenali, yang secara umum disebut sebagai keberhasilan duniawi. Selain keberhasilan duniawi, ada juga keberhasilan yang di atas duniawi, yang kita kenal dengan keberhasilan yang sejati. Mengapa ini disebut sebagai keberhasilan sejati? Karena keberhasilan ini tidak akan membawa pada penderitaan. Keberhasilan ini juga tidak membawa pada kesedihan. Berbeda dengan keberhasilan-keberhasilan di duniawi, seperti kedudukan, seperti perolehan materi. Kalau tidak disadari, ini juga bisa menimbulkan ketakutan dan juga kesedihan. Meskipun sukses ukuran duniawi dilihat dan dihitung bisa kelihatan, tetapi ini belum membawa yaitu pada titik aman. Kenapa? Karena hal-hal yang sifatnya duniawi ini tidak ada yang kekal. Dan Sang Buddha memberi petunjuk kepada kita, ada keberhasilan yang membawa manfaat yang tidak menimbulkan ketakutan dan kesedihan. Nah, ini diuraikan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 poin 46 yang berjudul Sampada Sutta. Sampada Sutta. Sutta tentang keberhasilan. Sampada. Sampada itu dari akar kata sa dan pada. Sa itu artinya baik, pada artinya berjalan. Sesuatu yang telah berjalan dengan baik, itulah yang disebut dengan keberhasilan. Jadi kalau seseorang menjalankan apapun dengan baik, sebutan lainnya juga disebut sebagai sukses atau sempurna. Nah, Sang Buddha menyampaikan kepada para bhikkhu, di dunia ini ada 5 keberhasilan. Apakah 5 keberhasilan itu? Yang pertama adalah keberhasilan di dalam keyakinan. Yang kedua, keberhasilan di dalam moralitas. Yang ketiga, keberhasilan di dalam pembelajaran.
Yang keempat, keberhasilan di dalam kedermawanan. Dan juga yang kelima, keberhasilan di dalam kebijaksanaan. Nah, untuk yang pertama, ada keberhasilan yang tidak menimbulkan kesedihan dan ketakutan. Ketika seseorang berhasil mencapai ini, orang itu akan diliputi dengan ketenangan dan sukacita. Kalau seseorang itu punya keyakinan yang kuat, kokoh kepada ajaran Sang Buddha, maka ia akan diliputi ketenangan dan kedamaian. Hatinya tidak ragu-ragu. Makanya orang yang berhasil di dalam keyakinan ini, dia akan mudah sekali untuk melakukan kebajikan-kebajikan tanpa adanya keraguan-raguan. Ini keberhasilan. Maka ketika kita untuk mendapat keberhasilan ini, penting bagi kita untuk belajar Dhamma. Karena mendengarkan Dhamma itu adalah sebab munculnya keyakinan. Dan kalau kita mampu menguasainya, maka kita bisa berhasil. Yang pertama, berhasil di dalam keyakinan. Nah, yang kedua adalah keberhasilan di dalam perilaku. Seseorang memiliki perilaku yang baik. Ya. Seseorang punya perilaku yang baik. Ya, dia menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Namanya sila itu punya fungsi untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Ajaran moral, kalau perumah tangga dikenal dengan Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Orang yang mampu melatih ini dengan kontinu, dia sukses, sebutannya dia sukses di dalam moralitas. Kemudian kesuksesan yang ketiga atau keberhasilan yang ketiga adalah keberhasilan di dalam pembelajaran, yang istilah bahasa Palinya adalah Sutta Sampada. Di sini seseorang mampu memahami ajaran Sang Buddha. Ia mengerti tentang kata dan juga makna. Jadi dia bisa memahami kata-kata yang tertuang di dalam kitab suci dan dia juga mengerti maknanya apa. Jadi orang yang demikian ini disebut sebagai orang yang berhasil di dalam pembelajaran. Makanya sebagai umat Buddha, supaya kita berhasil di dalam pembelajaran ini, kita juga membiasakan diri untuk terus belajar. Nah, bagaimana supaya belajar ini terus berkembang? Dibutuhkan yaitu yoniso manasikara. Yoniso manasikara itu adalah perhatian yang disertai dengan kebijaksanaan. Kalau seseorang belajar Dhamma, ada perhatian, ada kebijaksanaan, maka pengetahuannya menjadi luas. Ini keberhasilan yang ketiga, yang disebut dengan keberhasilan di dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah keberhasilan dalam kedermawanan. Ia berhasil sukses mengalahkan noda batin berupa kekikiran. Dia menggunakan apa yang dimiliki, juga dia gunakan untuk berbagi dengan yang lain. Tidak serakah. Dia punya keberanian untuk berbagi. Orang yang demikian sebutannya adalah berhasil dalam kedermawanan. Dan keberhasilan yang kelima, inilah yang akan menjadikan seseorang menjadi siswa Arya. Keberhasilan di dalam kebijaksanaan. Nah, keberhasilan dalam kebijaksanaan ini, seseorang mampu melihat muncul dan tenggelamnya fenomena yang kita kenal, punya pemahaman yang jelas tentang anicca, mengerti anicca. Ia juga memahami bahwasanya ada 4 keberadaan Arya. Tidak ada keraguan-raguan lagi terhadap ajaran Sang Buddha. Dia sudah menembus Dhamma. Dan ia telah mengarah kepada lenyapnya seluruh penderitaan. Nah, orang demikian ini yang disebut berhasil dalam kebijaksanaan. Jadi puncak dari keberhasilan ini adalah yang kelima, Panyasampada.
Karena seseorang yang mencapai kebijaksanaan ini, ia akan menjadi seorang pemasuk arus, termasuk juga menjadi seorang sakadagami, anagami, bahkan bisa menjadi seorang arahata. Nah, terkhusus kalau sudah menjadi seorang arahata, dia tidak akan mungkin mengalami ketakutan, tidak akan mungkin mengalami kesedihan. Kenapa? Karena dia sudah berhasil. Ditambah lagi kalau sudah menjadi seorang arahat, dia tidak mungkin lahir dimanapun. Dan otomatis kalau tidak ada kelahiran, maka tidak akan ada penderitaan. Maka di sini ibu bapak, jangan sampai kita fokus kepada keberhasilan duniawi, sampai-sampai kita tidak punya kesempatan untuk mengarahkan diri kita memperoleh keberhasilan yang 5 ini. Keberhasilan di dalam keyakinan, keberhasilan di dalam moralitas, keberhasilan di dalam pembelajaran, keberhasilan di dalam kedermawanan, termasuk juga keberhasilan di dalam kebijaksanaan. Sada sampada, sila sampada, sutta sampada, caga sampada, dan juga panya sampada. Kalau orang punya keberhasilan ini, dijamin dia tidak akan mengalami kesedihan. Dijamin ia juga tidak akan mengalami penderitaan. Maka tugas kita yang berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mari kita merealisasi agar kita juga menjadi salah satu dari orang yang berhasil memiliki 5 hal ini. Inilah hal yang perlu kita ingat kembali. Ada keberhasilan duniawi dan juga ada keberhasilan di atas duniawi. Maka selain kita berupaya memenuhi kebutuhan hidup kita juga perlu menuntun diri kita di dalam keberhasilan spiritual Dhamma. Semoga kita senantiasa maju di dalam Dhamma. Semoga segala penyakit, malapetaka, penderitaan menjadi lenyap adanya. Semoga hal baik selalu menyertai kita. Semoga semuanya berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.